menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Baik pendengar, acara Palembang siang ini kita akan awali saja dengan menghadirkan acara Palembang Bisa seputar BNN hari ini Jumat 3 Maret 2023. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin Allah juga Palembang Bisa siang hari ini bisa kita hadirkan di acara Pro 1. Dan Alhamdulillah juga narasumber kita berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya seorang wanita cantik yang luar biasa hari ini. Dan pendengar, hari ini Palembang Bisa kita akan bersama BNN dengan satu topik yang sangat luar biasa ini. Strategi War on Drugs menuju Sumsel bersinar. Dan Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, dari tadi sudah standby. Yang tidak asing ini Ibu Ika Wahyu Hindaryati SKM MSI. Dia adalah koordinator kemudian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Oke, kita sapa dulu Ibu Ika. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah sehat. Kalau ketemu Bu Ika nih gimana ya? Selalu semangat kayaknya lihat muka auranya gitu. Oh iya ya. Memancarkan sesuatu yang luar biasa nih, semangatnya hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Ika sudah hadir di RRI kembali. Kalau Ibu Ika nih sudah tidak asing lagi nih untuk RRI. Sangat familiar. Pernah juga kita hadirkan di acara Maksi waktu itu. Iya. Hari ini spesial kita berbicara seputar BNN. Temanya hari ini adalah strategi War on Drugs menuju Sumsel bersinar. Waduh, kalau kalimat bersinar ini saya teringat sesuatu yang memang memancarkan yang wow. Kinclong gitu ya. Lampu-lampu. Termasuk Bu Ika kinclong banget hari ini. Terima kasih Mbak Nadia. Bu Ika, sebelum ke tema kita ingin tanya sama Bu Ika dulu nih. Beberapa hari yang lalu kita ada informasi yang cukup mencenangkan juga sih. Ini Sumatera Selatan masuk posisi nomor 5 ya di provinsi di Indonesia untuk menjadi ya bisa dikatakan narkoba yang ada di posisi yang nomor 5 itu Indonesia. Nah ini bisa seperti apa nih Bu Ika? Ada ceritanya sedikit nih mungkin hal ini. Iya, baik. Mungkin baiknya saya sapa dulu ya. Iya, sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja Anda berada. Semoga hari ini semuanya tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Jadi memang Mbak Nadiar, kalau dibilang kita itu masih dalam 5 besar. Nah, kebetulan kemarin 3 hari ini terakhir ya kemarin ya, kita sudah kedatangan Kepala BNN Pusat, Republik Indonesia ya. Indonesia. Kemudian sudah ada talk show juga kemarin di Polda bersama Ketua KPK, BNPT gitu kan. Iya. Ada 4 lembaga ya. Ada 4 lembaga dan LPSK. Nah, dalam rangkaian inilah mungkin barangkali kita mengajak semua komponen bangsa ini untuk bisa lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita terutama. Kemudian usaha kita untuk bagaimana memasifkan war on drug ini juga harus didukung oleh pemerintah daerah dan semua komponen bangsa juga. Karena kita nggak bisa cuman teriak-teriak sendiri-sendiri gitu Mbak Nadia. Tanpa dibantu semuanya. Jadi ini ya kalau dibilang sekarang masih dalam 5 besar itu ya masih sangat memprihatinkan ya. Apalagi khususnya barangkali untuk remaja-remaja sebagai mungkin generasi penerus bangsa yang mungkin nantinya akan menjadi pemimpin bangsa kita gitu kan. Jadi kalau mereka ini nggak diselamatkan dari sekarang, kapan lagi gitu kan. Nah kemarin juga kita sudah menghadirkan lebih kurang 1.200 lebih tuh, 1.300 mahasiswa dari 38 perguruan tinggi di
Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan, karena kemarin ada daring juga Mbak, ada daringnya lebih kurang 2.000 mahasiswa. Luar biasa. Kemudian offline-nya itu 1.200 lebih. Saya kira mungkin banyak banget gitu karena udah full sekali. Dan cukup antusias juga mahasiswa untuk menghadiri acara tersebut dengan kuliah umum yang dipimpin oleh Bapak Kepala BNN RI. Jadi pada saat itu juga dilihatlah bagaimana apakah benar sih ya, apakah benar memang Sumatera Selatan itu ranking 5 gitu atau 5 masuk 5 besar. Masa iya? Jadi kemarin diambil sampling aja gitu kan. Di sampling aja. Kira-kira dari kalian mahasiswa ini siapa yang pernah menggunakan narkoba? Ternyata nggak sedikit. Gitu kan. Nah, itu bahkan mungkin ya para pimpinannya juga sempat tercengang juga, kaget juga gitu kan. Terkejut ya. Ya, jadi tapi bolehlah mereka sportif, jujur dan ya, jujur. Dan mungkin masih ada juga barangkali yang mungkin merasa masih risih atau ada rasa apa. Sebenarnya ini suatu sportivitas yang baik gitu. Dan mereka juga menyadari bahwa sekarang sudah mereka nggak pakai lagi gitu. Kita hanya pengen tahu saja. Apakah benar? Ternyata memang iya gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang memang menggunakan itu, dan bahkan kalau mungkin nanti dihadirkan kalau misalnya berapa ribu anak mungkin juga lebih ada lagi gitu kan Mbak. Betul. Nah seperti inilah, apalagi memang dalam kebudayaan kita itu kita kan masih, kalau sekarang masifnya organ tunggal dan lain sebagainya itu kan di wilayah pelosok-pelosok ya, udah bergeser di pedesaan. Bahkan mereka bisa dibilang apa ya, hal yang baru barangkali bagi mereka, tapi kayaknya keren ya, ngetren ya, nah gitu-gitu tuh. Ternyata ya emang benar ya, masuk akal juga kalau dibilang kita masih dalam 5 besar. Nah oleh sebab itu kita harus ada action nih, bagaimana caranya. Itu juga merupakan tanggung jawab kita semuanya lah ya, selain BNN dia semuanya harus bertanggung jawab, baik TNI, Polri, semuanya lah pokoknya ya. Termasuk komponen-komponen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya juga harus bersatu padu. Nah disinilah mungkin diperlukan berbagai macam sinergitas program di dalam menyikapi ini. Gitu termasuk kan. Strategi ini gitu Mbak Nadia. Baik. Nah itu strategi apa nih Mbak Ika yang akan dilakukan? Ini strategi War on Drugs menuju Sumsel Bersinar. Ini strategi apa yang akan dilakukan ini Mbak Ika? Kita penasaran nih. Jadi kalau BNN RI itu punya strategi, dan strategi itulah yang kita perpanjangkan dari pusat ke daerah. Jadi kita ada 4 strategi. Yang pertama menggunakan soft power approach. Jadi pendekatan melalui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitasi. Nah, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi itu juga udah kita berusaha untuk action ya, melakukan di berbagai lingkungan. Baik itu di lingkungan pendidikan, seperti kemarin kita sudah selesai meluncing kampus bersih narkoba. Nah, yang kemarin yang kita selenggarakan atas kerja sama Unsri dan MDP dan semua tadi ada 38 perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Kemudian juga pelibatan dari Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba atau disingkat Artipena. Nah, itu juga sudah ya kita ikut bergerak juga bersama Artipena. Kemudian sudah melakukan MOU dengan ketua L2 Dikti gitu ya. Jadi bagaimana nanti L2 Dikti bisa mempersiapkan bahwa masifnya informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan semua ini peredaran ini nanti dimasukkan di dalam kurikulum di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah seperti itu. Meskipun sekarang barangkali ya sudah ada, namun mungkin belum begitu masif ya. Kemudian di sekolah dan kemarin juga sudah kita koordinasi dan advokasi ke Kepala Diknas Provinsi untuk bagaimana juga bisa menyikapi di masing-masing sekolah itu wajib untuk membentuk Satgas Anti Narkoba melalui Satgas Disiplin yang ada di sekolah. Nah, wajib itu ya Mbak Ika ya? Wajib. Kemudian bagaimana untuk tadi menyuarakan melalui Gema War on Drug atau melalui lagu Mars BNN yang mungkin
nanti akan kita jadikan rekor muri yang akan Oke. mungkin puncaknya di tanggal 7 7 Maret nanti 2023. dan insya Allah nanti memang kebetulan nanti akan kita selenggarakan di aula RRI kita karena kita nggak Amin. punya aula yang gede gitu kan. Iya, Jadi minta insya tolong dari Allah. di fasilitasi sini Iya. untuk menghadirkan lebih kurang 100 orang minimal 100 kita 100 orang untuk bagaimana secara serentak nanti jadi jumlahnya lebih kurang 3.600.000 orang yang secara serentak nanti menyanyikan Mars BNN gitu. Yang sering kita puter ya? Iya, Oke, benar. oke. Dan kemarin Baik. juga kita udah MOU Mbak sama KPID juga supaya disiarkan ke seluruh stasiun radio bahwa baik swasta maupun Iya. negeri gitu kan. Baik. Kemudian mengenai rehabilitasi juga kita sudah punya namanya tim pemburu rehab. Tim pemburu rehab. Wih, serem kan dengernya. Kalau buru-buru pakai senapan gitu takutnya enggak ya? Jadi kita tim pemburu rehab ini, Iya. jadi kita sinergitas dari antar program di teman-teman di kantor gitu kan, ada dari bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan, bidang cegahnya itu bersama-sama untuk turun bersama-sama. Bagaimana nanti kita mencari, kita membuat action dengan para satgas-satgas yang sudah kita bentuk di masing-masing kelurahan gitu ya, atau penggiat-penggiat yang ada atau agen pemulihan yang sudah kita bina gitu di masyarakat untuk bagaimana masif mengambil masyarakat yang memang sudah menjadi pecandu atau penyalahguna atau korban. Nah itu bagaimana mereka dirangkul untuk mereka memperoleh pengobatan. Nah seperti itu. Kemudian dan ini juga sudah kerjasama kita dengan Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Agung itu punya namanya rehabilitasi adiaksa gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah disiapkan juga satu tempat rehab yang ada di Teluk Gelam dan itu udah siap gitu ya. Hanya mungkin sekarang tinggal actionnya seperti apa, kemudian nanti anggarannya dari mana gitu kan. Tapi yang jelas mereka sekarang sudah ready gitu dengan sudah dokternya, siap, dokternya, asesor dan konselornya sudah disediakan di sana. Baik. Dan kedua itu namanya hard power approach. Jadi memang ada menyikapi pemberantasan peredaran ini dengan hukum yang memang tegas. Okay. Dan memang ini juga memerlukan pemahaman dari semuanya. Selaku masyarakat juga kita harus sadar akan hukum, terutama yang berhubungan dengan narkoba. Jadi kalau misalnya diajak untuk mengedarkan, kemudian karena nggak tahu gini-gini, nah mereka bisa mengantisipasi. Ya, biar tahu. Oh berarti nanti kalau saya ini karena kena pasal nanti saya ngedarin narkoba gitu. Nah kemarin juga kita sudah kerjasama juga dengan beberapa kecamatan yang mereka ada namanya Kampung Sadar Hukum gitu kan. Kampung Sadar Hukum. Jadi kita kombinasi lah, disinergikan jadi Kampung Sadar Hukum Bersih Narkoba. Nah seperti itu. Jadi ada ibu PKK dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk Pak Camatnya, Pak Lurahnya dan perangkat-perangkat daerah, perangkat desa kelurahan itu juga kita bersama-sama melakukan ini. Ya. Kemudian setelah ini juga di dalam hard power approach, jadi kita juga menggunakan teknologi IT ya, pakai itu juga ada. Jadi namanya strategi smart power. Pakai smart gitu itu ya smart ya, pakai IT di samping nanti ada manual juga gitu, tapi tetap menggunakan teknologi itu untuk pemutusan jaringan gitu, untuk pengembangan kasus dan lain sebagainya. Kemudian yang kayak selanjutnya yang 4 adalah cooperation, adanya sinergitas. Jadi memang kita harus adanya sinergitas antar lembaga, antar kementerian, kemudian antar kota, antar provinsi, antar negara. Nah seperti itu. Jadi kita harus ada kerjasama memperbanyak itu. Seperti kan misalnya kalau untuk di regional, misalnya kita kerjasama antar kelembagaan, misalnya dari Bea Cukai, kemudian dari Polairut dan lain sebagainya, Bakamla, nah gitu-gitu. Jadi bagaimana untuk bisa melakukan tindak interdiksi dan lain sebagainya untuk meminimalisir peredaran narkoba yang ada di Sumatera Selatan ini. Baik, begitu lengkap baik sekali. Baik, pendengar, ya Mbak Ika, kita juga menerima line telepon ya. Mudah-mudahan masyarakat juga memonitor dialog kita. Ini sangat baik sekali pembelajaran kita, pengetahuan kita seputar narkoba. Silakan pendengar.
pendengar di line telepon di 369977 atau juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Ika, kita break sebentar ya. Siap. Kita akan dengarkan beberapa informasi siang hari ini masih bersama Palembang Bisa Pro 1 R Palembang, kali informasi dan inspirasi. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja. Ya, tapi... Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan. Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong. Udah. Akur. Kamu dengerin lagu apa sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nih ya, aku kasih tahu. Aku lagi siap-siap mau perang. Hah? Perang? Iya, perang melawan narkoba. Yuk ikutan Gema War on Drugs dengan menyanyikan lagu Mars BNN Anti Narkotika, rekor terbanyak se-Indonesia, sebagai bentuk perang melawan narkotika. Langsung dari Nusa Dua Bali Convention Center di tanggal 7 Maret 2023. Kamu bisa lihat infonya di sosial media info BNN RI. Wah, ikutan yuk! Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Bu RT, kok ada orang BNN ke kita? Emang ada yang mau ditangkap ya? Oh, bukan Bu, BNN kesini bukan mau nangkep, tapi mau jadiin kampung kita kampung bersinar Bu. Kampung bersinar? Jadi kita nanti kampungnya jadi terang benerang gitu? Wah, kelihatan dong glowing kita semua nih. Gini loh ibu-ibu, kampung bersinar itu bukan kampungnya yang dibikin terang, tapi kampung bersih narkoba. Kampung bersih narkoba. Jadi, mau diapain nih kampung kita, Bu? Jadi gini ya ibu-ibu,
Kampung Bersinar itu adalah kampung bersih narkoba. Jadi nanti di dalam Kampung Bersinar ini akan dibentuk Satgas Anti Narkoba yang menjadi penggerak masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat. Gitu. Terus apa saja sih Bu yang dilakukan kalau kampung kita udah jadi kampung bersinar? Jadi nanti kegiatan yang dilakukan BNN di Kampung Bersinar ada sosialisasi bahaya narkoba di setiap kegiatan di kampung. Kemudian ada pelatihan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan diri remaja, ada pelatihan life skill dan atau kewirausahanya juga. Jadi nanti masyarakat itu dilatih berwirausaha mandiri. Kemudian ada juga namanya intervensi berbasis masyarakat atau layanan rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di Kampung Bersinar itu nanti. Wah, berarti enak juga ya Bu RT. Kalau emang bener kampung kita jadi kampung bersinar, kalau gitu kita semuanya harus kompak, harus bergerak bersama, mendukung program ini supaya menjadi berhasil ya kampung bersinarnya. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasit di 0812 7343 4377, Desi 0813 6748 8535 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita kembali lagi ke Palembang Bisa seputar dialog kita hari ini mengenai strategi War on Drugs menuju Sumsel Bersinar bersama Ibu Ika Wahyu Hindariati, SKM MSI, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Ada yang berdering ini Ibu Ika, kita terima dulu ya. Siap. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan Bapak, siapa Pak? Sama Mas Fajar ini Mbak. Mas Fajar di mana? Pagar Alam mau kasih info nih Mbak. Di Pagar Alam? Iya. Alhamdulillah. Iya nih Mas Fajar, kita ngobrol bersama Ibu Ika dari BNN ini. Ada yang mau ditanyakan ini Pak Fajar? Enggak mau kasih info Mbak, suaranya nanti sebut-sebut. Oh gitu. Iya, info saja. Suara siaran Pro 1-nya putus-putus di sana ya? Iya, iya. Oh iya. Ini Pak Fajar nggak mau nanya sama narasumber kita nih? Kebetulan ada Ibu Ika dari BNN, belum? Info itu aja. Oh itu aja, baik. Terima kasih ya informasinya ya. Ya. Baik, waalaikumsalam. Ternyata Bu Ika menginformasikan siaran Pro 1 di sana putus-putus. Saking antusiasnya mau denger nih Mbak, suara Mbak Nadiar juga gitu kan. Iya, termasuk dialog kita. Ya, Mas Agus, kita terima dulu selanjutnya. Mudah-mudahan ini yang kaitan sama dialog kita. Selamat pagi. Halo. Halo, ya selamat pagi juga. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Ini dari Batu Raja Mbak. Dari Batu Raja, dengan Mas siapa? Mas Kiwai. Mas Iwan? Iya, Mas Kiwai. Mas Kiwai? Iya. Apa kabar Mas Kiwai? Baik, Mbak. Iya, Mas Kiwai, kita ini ada Ibu Ika ini dari BNN. Ada yang mau ditanyakan seputar
narkotika. Iya, apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya nanya ini mungkin agak nyimpang sedikit, tapi ada kaitan masih bersih narkoba, Mbak ya? Oh iya, silakan. Disapa dulu Ibu Ikanya dong, Mas. Ya, mana Ibu Ikanya? Selamat pagi, Ibu Ika. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang Mas siang Kiwai. nih kayaknya. Iya, Mas Kiwai Batu Raja nih Mbak Ika. Iya, siap. Selamat pagi Mas Kiwai. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, Mbak ya. Iya. Silakan. Masalah yang narkoba ini, Mbak ya. Kalau kita mau mengetes dia itu penuh narkoba atau tidak, ya pemakai, Mbak ya. Mengetes. Itu biasanya ada tes urin, Mbak ya. Nah, kalau tes darah juga bisa tuh, Mbak ya. Kenapa? Tes darah. Oh, tes darah. Bisa. Bisa juga, Mbak. Oh, bisa. Oh. Oke, selain tes urin ya. Maksudnya kita mengetahui dari darah atau dari urin bisa tuh, Mbak ya. Oh iya, baik. Itu saja? Kalau bisa, masuk pertanyaan saya begini, Mbak. Yang lebih baik mengetes supaya cepat, apakah dari tes darah ataukah tes dari urin, Mbak? Oh iya. Atau yang kedua, Iya. kalau memang seandainya tes darah lebih mempositifkan dia atau pemakai tidak, lebih baik tes darah, jangan tes urin, maksud saya itu. Ini saya baik. Iya. Sudah itu, nah kalau kita ingin mencegah tes darah, ya, kalau dia ternyata misalnya pernah pemakai, orang pemakai harus ditanya itu, Mbak, menurut saya. Dari mana kamu mendapatkan ini, misalnya kan? Dia akan bilang si A ditanya sana. Nah mungkin jaring-jaring akan ketemu. Itu maksud saya. Itu imbauan saya cuma itu, Mbak. Nggak Baik. banyak-banyak. Iya. Terima kasih luar biasa nih Mas Kiwai. Ya, yang pertama tadi tes urin atau Iya, tes darah. nanti dijawab sama Ibu Ika ya. Terima kasih Mas Kiwai. Itu aja ya. Iya. Itu aja, Mbak ya. Terima kasih dari Batu Raja, Mbak. Iya, dari Batu Raja loh Mbak jauh. Ika. Iya, nih pendengar kita banyak yang sudah mendengarkan ini jarak yang jauh sekali dari Muara Enim, Lubuk Linggau dan lain sebagainya. Baik, Bu Ika, sambil nunggu yang lain silahkan ditangkapi dulu Mas Kiwai di Batu Raja. Baik, terima kasih Mas Kiwai. Pertanyaannya bagus ya. Iya. Nah, jadi untuk mengetahui kalau untuk screening awal gitu ya lebih cepat gitu, kita pakai tes urin aja. Iya. Karena tes urin itu bisa membaca, mendeteksi selama dia menggunakan lebih kurang dalam jangka maksimal 1 minggu lah ya, 5 hari atau 1 minggu gitu. Iya. Tapi kalau tes darah itu juga bisa dilakukan juga. Tes darah itu Iya. Baik. Bisa selain tes urin juga ada bisa tes darah, Tes darah. kemudian tes rambut juga bisa. Rambut. Tapi biasanya itu digunakan hanya untuk proses penyidikan. Penyidikan. Ya, jadi kalau misalnya untuk nanti dihadirkan dalam pengadilan atau ada ranah-ranah penyidikan lah seperti itu. Tapi kalau kita untuk tes awal, cukup dengan tes urin udah ketahuan. Apa dia pakai apa gitu udah ketahuan. Dan di dalam tes urin itu juga ada SOP-nya. Nanti jika misalnya kalau dia ditanya harus ngomong kalau misalnya pakai obat, makan obat apa dalam 3 hari terakhir, itu juga harus disebutkan. Karena juga ada beberapa obat yang diberikan yang mengandung zat narkotika juga. Ya. Jadi kalau misalnya untuk lebih cepat mending tes urin. Nah, ketika kita melakukan tes urin, misalnya kalau kita ke perusahaan atau keluar kota, itu juga kami mengajak penyidik, gitu ya. Kita juga mengajak, ada teman-teman penyidik juga kita ajak. Kemudian teman-teman rehab juga sebagian kita ajak, selain kami dari pencegahan. Sehingga kalau misalnya ditemukan dalam suatu kawasan atau wilayah itu terdeteksi, kemudian memang dia terindikasi, itu juga langsung kita lakukan asesmen gitu ya. Dapat dari mana ini sehingga kita bisa melakukan pengembangan kasus tersebut. Demikian Pak Kiwai. Kemudian tadi yang kedua, masalah pemakai. Nah, jadi ada yang make nanti ketangkap misalkan ditanya, kamu dapat dari mana gitu. Itu jadi makanya nanti ditelusuri gitu betul. sampai ke akarnya. Akar-akarnya tadi pengembangan, misalnya kan udah ketemuan ini ditemukan terindikasi, berarti nanti dikembangkan oleh teman-teman penyidik. Kamu udah berapa lama pakainya? Pakainya beli sendiri atau dikasih orang atau cek atau seperti apa. Nah itu udah ada ditelusuri itu sampai sedetail-detailnya sehingga tahu arah dari mana dia menggunakan. Itu yang selama ini kita lakukan. Kalau memang dia sudah mengaku, ya sudah it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kita rangkul mereka untuk mereka memperoleh layanan pengobatan. Kita anjurkan mereka untuk menjalani terapi rehabilitasi di tempat-tempat terdekat lah yang dijangkau oleh mereka. Masyarakat. Demikian. Jadi apalagi kalau misalnya dia
mengaku secara langsung saya menggunakan, ini saya pengen dites. Oh itu nggak apa-apa, justru itu yang lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Jadi jangan sampai nunggu dites urin dalam suatu baru ketahuan, dia baru ngomong gitu kan. Jadi demikian. Itu untuk Mas Kiwai di Batu Raja ya. Silakan yang lain, masih kita buka line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Ini waktu yang baik sekali. Ada langsung narasumber kita Ibu Ika Wahyundariati SKM MSI berkaitan dengan tema kita strategi War on Drugs menuju Sumsel bersinar. Baik, Mbak Ika, kita sambil menunggu pendengar yang lain bertanya, kita ingin tahu dulu ini tadi kata-kata Sumsel bersinar, ini kaitannya. Ini bersinar itu mungkin ada satu kalimat atau singkatan dari apa itu Mbak Ika? Kita ingin tahu gitu loh, seperti apa nih Mbak Ika? Jadi gini Mbak Nadia, sekarang kita itu kan banyak pakai istilah-istilah gitu. Kalau lihat banyak bersinar itu apa sih, Dewita apa kayak gitu kan. Kemarin kan kita sudah ada perkebunan bersinar dan Dewita bersinar gitu ya. Bersinar itu sebenarnya kependekan dari panjangnya jadi bersih narkoba. Jadi disingkat biar simple. Jadi rangkaian bersinar ini pada skup besarnya sebenarnya kita pengen ada kota yang memang benar-benar tanggap terhadap ancaman narkoba. Oleh sebab itu kita harus melihat dari mana dulu mulanya. Alurnya dimulai dari kita melakukan ketahanan keluarga, kemudian dari beberapa keluarga sehingga masyarakatnya menjadi lebih lebih punya daya tahan yang kuat gitu terhadap ancaman narkoba. Kemudian kewilayahannya juga kita harus ada sinergitas, ada upaya pemerintah daerah untuk bisa memberikan perhatian gitu terhadap kawasan-kawasan rawan yang ada di wilayahnya. Kemudian dari teman-teman hukum gitu ya. Jadi hukum juga bagaimana cara bisa menyikapi ini tadi supaya tidak terlalu banyak yang hanya dihukum karena pemakai narkoba gitu loh. Kita itu kalau dilihat di lapas-lapas di mana-mana kan banyak, hampir 75% ya barangkali ya hanya pecandu gitu ya, pemakai narkoba gitu ya, bawa narkoba, jualan narkoba gitu. Jarang sekali yang memang dia bandar atau apa gitu, meskipun dia ada tapi lebih banyak dia penyalahguna gitu, penyalahguna. Oleh sebab itu kita berusaha bagaimana kita bisa merangkul semuanya. Kita juga dari mulai di desa, kelurahan kita jadikan menjadi desa yang bersih narkoba. Sekolahnya juga demikian. Bagaimana sekolah juga bisa menyikapi bahwa merokok saja nggak boleh loh di sekolah. Nah seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa kegiatan positif yang untuk bisa mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan lah ya, hal yang negatif gitu. Sehingga bagaimana meningkatkan potensi dari pelajar, mahasiswa, nah sehingga mereka terus bisa meningkatkan profesionalitas ataupun prestasinya di sekolah daripada dia cuman hanya kongko-kongko ngobrol-ngobrol gitu yang nggak jelas gitu lah ya, yang nggak jelas. Kemudian selain itu kemarin juga sudah ada perkebunan nih. Nah kita udah menyentuh karena kita benar Mbak Nadiar beberapa hari terakhir juga kan masif juga, kemarin juga disebutkan juga pada ternyata banyak loh di perkebunan itu yang juga pakai narkoba. Bahkan kalau mereka sudah sangat edik, itu apa saja dilakukan gitu kan. Jual apa aja gitu. Jual apa aja supaya dia bisa beli barang tersebut. Misalnya dia lagi di perkebunan sawit karena dia lagi nagih gitu kan. Jadi belum sempat harusnya panennya ya, dia udah jolok duluan gitu, dijual buat ditukar untuk beli sabu. Nah seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya sekarang udah bisa yang menjadi pecandu itu ya tokoh tokoh masyarakat gitu, pimpinan daerah gitu, atau aparat gitu ya. Public figure. Nah sekarang udah banyak sekali gitu. Kalau bisa kita lihat apalagi pelajar. Nah yang kita sayangkan ini anak muda ini jangan sampai mereka menjadi pecandu atau terjerumus ke arah yang salah atau menjadi terjerat lah dalam lingkaran jaringan tersebut. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ya itulah masifnya bagaimana kita membuat semuanya untuk bersatu padu bergerak bersama-sama untuk dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan. Gitu, Baik Kak, saya tertarik juga masalah tadi sinergitas gitu ya. Nah ini kan BNN ke sekolah-sekolah, kampus-kampus karena memang
untuk tujuan yang memang fokus itu adalah kaum milenial ya. Betul. Kaum muda yang harapan bangsa, penerus generasi muda. Nah ini apakah dari BNN sendiri selalu aktif nih melakukan edukasi dan lain sebagainya untuk dunia kampus sendiri? Iya. Apakah itu nanti benar-benar dimasukkan dalam kurikulum itu mulai kapan gitu Mbak Ika? Iya. Jadi mudah-mudahan ini juga nanti cepat, karena juga dari L2 itu juga dia nggak serta-merta hanya wilayah Sumatera Selatan saja, hanya mungkin melalui bisa nanti diajukan ke nasional, karena kan nggak bisa untuk regulasi dan kewenangannya itu kan tetap harus ada perhatian dari pusat juga. Tapi paling tidak sudah ada mata pelajaran yang diselipkan bahwa narkoba itu jenis narkoba berbahaya. Nah, di dalam silabus yang kita rencanakan ini juga masuk di dalam Merdeka Belajar kampus Merdeka. Meskipun di SMA juga ada juga apa gitu ya, di sekolah Merdeka Belajar sekolah Merdeka kalau nggak salah seperti itu. Jadi dimasukkan di dalam mata ajar para ya guru dan dosennya. Nanti untuk pengenalan barangkali jenis-jenis narkoba apa saja, kemudian dampak buruknya, efeknya, kemudian nanti cara barangkali masuk ke dalam peredaran secara fisiologisnya seperti apa, apa yang diserang kalau pakai ini apa sih yang kira-kira terjadi keburukan atau dampak yang ditimbulkan gitu, sampai dengan yang paling parah sekalipun. Nah itu diajarkan juga. Kemudian mungkin cara penanggulannya seperti apa. Nah itu juga termasuk diajarkan juga dalam situ. Kemudian itu ada beberapa barangkali trik ataupun pengetahuan pembelajaran tentang undang-undang yang harus difahami oleh mahasiswa dan pelajar tersebut, sehingga mereka cerdas gitu menyikapi ini, sehingga dia nggak mudah terjerumus ke arah itu. Sudah ada benteng ya. Ada benteng. Baik, berkaitan dengan benteng ini pasti kita keluarga dulu nih Mbak Ika. Karena tanpa keluarga, ibu, ayah dan juga anggota keluarga yang lain untuk memantau seorang anak itu jangan sampai dia terjerumus ke hal narkoba. Nah ini bagaimana Mbak Ika, kita sebagai orang tua, kadang-kadang memang kita memantau anak itu nggak bisa 24 jam gitu. Betul. Di sekolah kita nggak melihat, dan ini mungkin ada kaitan juga dengan pihak sekolah untuk melakukan yang namanya pengawasan seperti ini. Nah bagaimana nih Mbak Ika? Jadi benar. Jadi memang namanya anak dalam usia sekolah itu sebenarnya kalau hari-hari lebih banyak di sekolah juga gitu kan. Jadi berapa jam gitu. Kemudian kalau di rumah juga kadang-kadang orang tuanya juga ada yang kerja. Ada yang kerja sore atau maghrib baru pulang gitu. Kadang-kadang cuma ada waktunya, dan mungkin Sabtu Minggu yang lebih ini atau biasanya hari Jumat. Kalau kita dulu hari Jumat pulang cepet gitu sekolah. Nah, paling itu aja. Itu pun kadang-kadang orang tuanya juga belum pulang. Kalau kita hari Jumat malah 4:30 pulangnya kan. Iya, betul, malah lebih lama. Benar. Jadi memang harus ada hubungan yang harmonis yang harus dijalin dalam satu keluarga tersebut. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi gitu Mbak. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan, keamanan, kebahagiaan gitu dalam keluarga, sehingga anak-anak jadi kerasan di rumah dalam keluarga. Jangan sampai balik lagi aku nanti ketemu papaku dimarah atau gitu-gitu. Nah, apalagi kadang-kadang hanya hal sepele yang karena miskomunikasi ini juga bisa berdampak fatal di dalam perkembangan remaja ini. Jadi seorang ibu, orang tua juga harus tahu bagaimana saat-saat perkembangan keremajaan yang terjadi pada anak. Jadi kita juga harus paham. Oh, barangkali kalau segini memang dia harus seperti ini, dia seperti. Kalau misalnya kita paksakan apa yang kita mau, jelas anak nggak mau. Apalagi zaman sekarang loh Mbak, nggak bisa memaksakan kehendak kayak kita. Kamu harus jadi ini, kamu jadi gitu, nggak bisa. Sudah beda zamannya. Sudah beda zamannya. Dan dia gurunya yang paling canggih yang itu, yang bisa dunia dalam genggaman tadi dengan handphone ada apa? Enggak kok, aku baca di handphone tuh gini. Nah, termasuk kalau misalnya anak-anak ditanya, kamu di sini kira-kira kalau ganja itu dilegalkan gimana? Oh, saya setuju. Nah, kadang informasi yang salah gitu ya yang dibaca dari handphone atau dari sumber yang salah. Itu juga bisa membuat persepsi anak berbeda-beda, karena anak kan punya pikiran macam-macam. Nah, kalau tidak benar orang tuanya bisa mengarahkan itu juga jadi persepsi yang salah yang mereka tangkap gitu kan. Jadi terutama seorang ibu ya, ibu tuh harus bisa
tahu apa yang dibawa oleh anaknya. Nah, di dalam program kita itu namanya ada program ketahanan keluarga. Ada juga program teman sebaya, nah seperti itu. Sehingga ini membentuk karakter-karakter mereka yang kalau misalnya tinggal mengalusin saja. Kalau tadi yang agak persepsi, oh ternyata seperti ini. Jadi perlu ada pembelajaran seperti itu. Kemudian masyarakatnya juga. Jadi masyarakatnya juga harus tahu. Nah, kemarin juga kita pernah mengumpulkan guru BK yang gitu, yang mereka yang sering berhubungan dengan murid-murid sekolah siswa. Jadi sehingga mereka juga kita bekali dengan apa itu pendidikan tentang P4G ini, supaya mereka juga tahu bagaimana menyikapi anak kalau yang terjadi perubahan perilaku yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi memang harus semuanya. Kalau memang nanti semua sekolah dibentuk Satgas anti narkoba, tentunya mungkin gurunya juga harus terlibat. Nah, terutama yang guru BK, kemudian guru agama juga gitu kan. Nah, itu juga supaya mereka lebih paham, lebih tahu, sehingga tidak menyampaikan informasi yang salah. Bagaimana kalau misalnya gurunya aja nggak ngerti, bagaimana dia bisa jelasin ke muridnya gitu kan. Kalau ditanya, ini nih narkoba itu apa sih? Nah, gimana kalau guru apa ya? Itu tuh nggak boleh loh, gitu kan. Nah, itu jadi harus jadi dengan trik yang simple, yang trik yang apa yang namanya, mudah dicerna, gitu. jadi mudah dipahami oleh anak-anak, benar. Dengan melalui game-game dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada kreativitas, inovasi. Dan sekarang bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak dengan apa namanya, simulasi dengan apa gitu kan. Jadi jangan dengan textbook mulu gitu kan. Orang kadang-kadang bosan dengan game-game, dengan ngajak bermain, berbicara, mengajak anak untuk jujur gitu kan. Untuk bisa terbuka, demikian. Dan yang terpenting bagaimana untuk bisa memberikan pembelajaran agama agama benteng yang paling pondasi yang paling kuat. Baik, Mbak Ika, kita coba terima dulu, ada line telepon yang berdering. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Maaf, dengan siapa? Dengan Farhan. Farhan di mana? Di Palembang, Mbak. Di Palembang. Kayaknya suaranya masih muda nih ya. Iya, masih milenial ya. Farhan, ada Ibu Ika, silakan, ada yang mau ditanyakan, Mas Farhan. Halo Ibu Ika, saya ingin bertanya Bu. Halo, silakan Mas Farhan. Kami kan remaja kan biasanya kan rentan terhadap menggunakan narkoba ya Bu, apalagi diajak teman-teman untuk have fun gitu Bu. Nah, bagaimana penanggulangan narkotika pada remaja yang lagi rentan-rentannya gitu Bu? Betul. Bagus sekali di pertanyaan. Makasih Farhan. Iya, sama-sama. Iya, ini mewakili kaum milenial. Memang ini penting sekali nih, karena ajakan bujukan ya. Kayaknya pinter-pinter banget nih yang ngajak-ngajak gitu. Nah, ini ada trik-trik nih, gimana nih antisipasinya untuk kita nih. Baik, terima kasih Farhan. Jadi memang benar, kita itu nggak bisa milih juga ya siapa teman kita. Gini-gini kadang-kadang kita kata kalau misalnya lagi lagi nggak ada bengong-bengong, nggak ada apa, diajak itu, mau nggak sini, yuk kita makanya kita selaku remaja itu juga kita harus bisa menyaring, memfilter kira-kira ini bakal prediksinya kemana nih kira-kira. Nah, kira-kira masuk jurang nggak gitu kan? Kira-kira ini bakal menjerumuskan saya, menyusahkan atau kira-kira apa gitu. Jadi kalau misalnya ajakan misalnya ke dugem atau ajakan itu biasanya kita udah terbaca nih. Apalagi kalau misalnya temen yang, apalagi kalau teman yang udah lama kita kenal kan dia tahu karakternya. Nah, kecuali kalau misalnya teman itu baru dikenal, nah kok jangan sembarangan mudah ikut dengan orang yang baru dikenal gitu ya. Nah, makanya harus pandai-pandai. Barangkali kita membentengi diri atau menolak dengan cara yang halus. Kalau memang dia bakal ke Pak Dugem ke ini gitu kan. Jadi lebih baik jangan mendekati tempat-tempat yang memang rawan gitu. Kalau tempat dugem, tempat begitu itu kan memang rawan. Atau kadang-kadang mereka nggak mau ke dugem atau kemana gitu ya. Kita nanti ini kita cek-cek beli ini beli itu ya. Jadi kita juga harus punya sikap yang tegas. Yang tegas ya. Biasanya kalau kita punya sikap yang tegas itu tidak mudah. Tidak orang mudah. Akan takut gitu ya. Iya, agak paling segan tidak gitu. Orang agak segan. Ataupun kita punya trik untuk menolak secara halus. Maaf ya, aku ada kerjaan nih. Misalnya, aku mau diajak mama ini atau mengantar mama ini atau apalah gitu dengan seribu satu alasan gitu kan. Supaya kalau memang kita yakin dia tadi mau ngajak kira-kira mau bakal ke arah negatif, yang nggak benar seperti itu. Jadi kira-kira mungkin ya
jangan mudah menerima sesuatu gitu ya dari orang lain, apalagi itu mungkin bentuknya obat, bentuknya sesuatu barang yang harus dimasukkan di dalam mulut. Nah, gitu harus hati-hati benar gitu ya. Jadi misalnya, oh ini nggak bahaya kok, ini cuma nge-vape doang gitu ya. Nah, hati-hati juga. Nah, sekarang sudah ada jenis sabu itu yang dalam bentuk liquid vape gitu ya. Nah, jadi itu kita harus benar. Jadi harus hati-hati karena kita itu juga nggak ngerti manusia ini kan berbagai macam jenisnya dengan modus, dengan trik-triknya untuk bisa mencari tadi korban. Jadi dengan berbagai macam kayaknya cara. semakin pintar gitu ya Semakin Bu pintar. Ika, memutar otak gimana caranya gitu bisa memasukkan hal bisa itu. juga nanti lewat itu tuh media sosial atau apapun. Nah, jadi kan harus paham, harus hati-hati, harus banyak membaca. Ya, Farhana harus banyak membaca juga. Oh, narkoba itu apa sih? Tapi dengan sumber yang benar. Nah, kita juga punya namanya website ya, BNN, GoID atau BNNP Sumsel apa itu ada web yang bisa untuk memberikan pembelajaran. Oh, jenis-jenis narkoba itu apa, efeknya apa-apa, dampaknya seperti apa. Jadi segala macam nama narkoba itu pasti berdampak buruk. Kalau memang dia berdampak baik, nggak mungkin tidak dilegalkan oleh pemerintah gitu kan. Karena itu adalah berakibat buruk sampai dengan hal yang paling selain sebelum kematian ya, gila gitu kan. Itu narkoba itu ujung-ujungnya pasti dia gangguan jiwa gitu kan. Tentunya kita nggak mau dong mengecewakan orang tua kita ya, yang sudah susah payah berkorban ya, nggak menyekolahkan, memberikan makanan yang baik, sementara kita sia-siakan gitu ya. Jadi paling tidak bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang anak. Berarti bisa memilih teman ya. Pandai-pandailah juga memilih teman juga gitu. Tapi bukan berarti kita harus menghindari selama satu ini enggak, tapi dengan cara yang sopan lah ya, cara yang santun supaya mereka juga tidak sakit hati gitu ya, untuk kita cara menolaknya. Demikian Farhan. Iya, untuk Farhan terima kasih. Yang lain masih ada waktu, kita buka line telepon kembali di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Nah, sekarang kita ke rehabilitasi tuh Mbak Ika. Karena seperti orang tua tuh kadang-kadang ada merasa malu, takut untuk melaporkan kalau buah hatinya sudah terkena narkoba gitu. Nah, ini himbauan seperti apa nih untuk orang tua seperti itu? Jangan merasa malu, merasa takut, dan takutnya nanti dicemarkan di kampungnya, di komplek perumahannya gitu. Oh, anak si A gini-gini. Nah, gimana nih Mbak Ika untuk menggugah orang tua seperti itu? Jadi Mbak Nadia memang kadang-kadang ini hal yang mungkin beberapa masyarakat masih dibilang agak tabu ya, kemudian memalukan, sehingga kadang-kadang aduh nggak usah deh aku mau lapor-lapor, nanti malah kita nggak enak. Apalagi kedua orang tua mungkin salah satu mungkin salah pejabat, public figure gitu. Tapi justru sebenarnya itu sikap yang salah gitu ya. Itu yang mungkin sebenarnya itu yang diinginkan oleh para sindikat bandar. Oh, itu ya. Nggak usah melapor kamu, nggak usah ini, nanti gini loh, nanti gini. Karir kamu nanti gini gitu. Nanti kamu ini. Justru itu yang karena apa? Mereka tidak ingin kehilangan pelanggan. Betul. Benar nggak? Nah, jadi kalau memang ada keluarga kita yang memang sudah ketahuan, ini kok agak berubah ya, segera lapor ke BNN. Ke BNN provinsi. Kita juga punya klinik yang siap membantu melayani masyarakat Sumatera Selatan ini. Kita juga ada BNK yang sudah punya klinik bisa melayani masyarakat untuk memperoleh layanan pengobatan. Karena rehabilitasi narkoba ini nggak seperti penyakit-penyakit lain Mbak Nadia. Jadi memang ini perlu penanganan khusus dengan trik khusus gitu ya, karena nggak seperti misalnya sakit diare, obatnya sakit ini TBC itu gitu ya, sakit jantung, asma, beda penanganannya berbeda-beda. Setiap orang penanganannya berbeda-beda. Jadi lebih baik melaporkan, karena kalau misalnya kita susah di dalam keluarga, nggak ada kok orang lain yang mau bantu, yang merasakan ada keluarga sendiri. Betul. Jadi lebih baik buat apa kita hilangkanlah itu, mau malu kayak mau ini, bodoh amat. Yang penting masa depan anakku harus sehat, karena ini adalah darah dagingku, masa depanku, dan suatu saat mungkin jadi pemimpin negara kita gitu ya, pemimpin kita. Kemudian pemanfaatan layanan fasilitas layanan rehab ini juga ada di mana-mana kok. Selain di punya BNN, kita juga ada puskesmas juga, ada rumah sakit juga yang sekarang siap untuk bisa melayani. Jangan sampai nanti karena menganggap ini aib, tiba-tiba udah bengong, ketawa-ketawa sendiri, lihat hordeng gerak-gerak dia udah ketawa-ketawa. Sudah parah betul udah gitu. Parah betul. Mama, itu ada apa, Mak? Nah, gitu udah parah. Kalau udah seperti itu udah
udah nggak bisa lagi ikut proses layanan di BNN. Karena kalau di BNN belum ada terjadi perubahan gangguan jiwa, tidak terjadi gangguan jiwa. Jadi belum ada apa istilahnya. Kalau dia masih fokus, masih bisa, karena kita rehab ini juga dididik seperti layaknya kayak sekolah, kayak diklat seperti itu, Mbak. Jadi ditertata gitu kehidupannya dari mulai dia bangun tidur sampai mau tidur itu ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Jadi mengajari disiplin, memanage diri, kesabaran, kejujuran, kemudian memanage keuangan, memanage solidaritas dari antar teman, nah gitu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang dilakukan dalam suatu community di terapi rehabilitasi itu. Jadi jangan takut untuk melapor gitu. Jangan pernah merasa malu dan takut. Jangan pernah merasa malu juga. Baik. Pendengar, masih ada waktu, silakan, masih 10 menit lagi kebersamaan kita. Ini waktu yang sangat baik sekali. Di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Mbak Ika, saya tertarik juga tadi rehabilitasi. Kalau untuk pengguna atau pemakai yang sudah sadar, katakanlah sudah baik, sudah berlaku seperti itu. Nah, terkadang-kadang ini harus pengawasan yang ekstra juga. Takutnya nanti ketika dia sudah sudah baik semua, tergoda lagi untuk balik. Karena ini sangat riskan sekali, Mbak Ika. Ini benar-benar saya pernah membaca, sudah pernah memakai, sudah insaf, akhirnya nanti dia balik lagi. Nah, ini seperti apa, Mbak Ika, strateginya kita sebagai keluarga gitu? Iya, jadi memang namanya rehabilitasi ini membutuhkan kesadaran yang tinggi dalam diri sendiri juga. Betul. Jadi intinya adalah pengobatan itu ya bisa jadi nomor 2. Yang pertama adalah kekuatan diri untuk berhenti, untuk berubah. Jadi kalau misalnya ada pengobatan, ada misalnya konselor, dokter dan lain sebagainya, itu hanya dorongan saja, membuat memotivasi. Ya, tapi yang terpenting adalah kesadaran diri kita sendiri, bagaimana untuk bisa berubah. Dan proses rehabilitasi ini sendiri kalau misalnya setelah ada tahap-tahapnya juga, ada tahap-tahap rehabilitasi, ada pengenalan awal, kemudian bagaimana membentuk jati diri untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri. Nah, setelah itu nanti untuk re-entry, kemudian nanti diajarin bagaimana kalau misalnya dia sudah keluar, kira-kira masih nggak terpengaruh. Itu juga masih tetap ada pembinaan dan pengawasan, baik mungkin dari di mana dia tadi direhabilitasi maupun dari pengantar rehabnya tadi. Nah, misalnya dari kiriman dari kita nih, pasti ada petugas-petugasnya yang mengawasi, melakukan pembinaan pasca rehab gitu ya, atau rawat lanjut. Nah, seperti itu. Jadi itu masih membutuhkan juga kerjasama dari keluarga juga, Mbak. Selain keluarga juga masyarakat, bahwa keluarga juga harus bisa memberikan dukungan, suasana yang baik, ya gitu, suasana yang baik, sehingga dia melupakan, sehingga suasana yang indah, suasana yang bahagia di rumah itu supaya dia lebih nyaman lah gitu ya, nggak yang mungkin harus berubah dari suasana yang dulu. Kalau dulu mungkin karena sibuk, karena ini, karena problem segala macam. Nah, sekarang dihilangkan itu, jadi dirubah benar. Jadi memang kalau orang yang pakai narkoba ini kan namanya suka relapse ya, memang tidak bisa 100% orang yang kita rehab, misalnya ada 100 orang, 100 orangnya langsung sembuh, belum tentu karena ini memang penyakit kambuhan gitu kan. Jadi sekarang menyikapinya bagaimana dia bisa menghijrahkan diri dia dari lingkungan dia ke lingkungan yang baru yang lebih baik, sehingga dia tidak bisa kembali lagi. Dan orang tua juga harus paham, dunia dari anak tadi gitu. Kira-kira teman-teman mana yang kira-kira memberi pengaruh, ya kalau bisa kita hindari, atau mungkin dia diajari dengan teknik-teknik bagaimana supaya dia bisa menolak gitu ya, menolak ajakan teman supaya teman tadi nggak tersinggung. Memang kadang-kadang mereka ya bisa jadi mungkin dibullying dan segala macam, tapi mungkin itu sudah ada trik-triknya untuk pembelajaran di dalam tempat rehabilitasi sudah diajarin gitu ya, sudah diajarkan melalui seminar-seminar dan lain sebagainya. Ya, setiap hari mereka jadi, sehingga mereka kadang-kadang kalau memang dia bersih bagus, dan ini kita jadikan konselor. Konselor ya ke depannya. Sudah banyak kok sekarang konselor yang mantan dari pemakai itu yang memang dia sukses gitu ya, sehingga mereka juga mendirikan balai-balai rehab sendiri gitu kan. Jadi pengalaman balai-balai rehab yang didirikan oleh masyarakat tadi juga kilas baliknya ada salah satu anggotanya yang memang menjadi
penyalahguna, pecandu gitu ya. Akhirnya mereka sadar diri sehingga dia mau mendirikan itu untuk menolong masyarakat lain supaya tidak terjerumus seperti anaknya gitu. Baik, itu yang pastinya balik-balik ke diri yang pemakai tadi harus mau berubah karena tidak ada orang lain yang akan berubah kecuali diri dia sendiri gitu. Betul. Baik. Ini sebenarnya ada WA yang masuk tapi kayaknya belum sempat diketik kayaknya ya. Baik, Ibu Ika, ini sebagai penutup mungkin ada ingin disampaikan himbauan kepada kita pendengar RRI di kesempatan hari ini berkaitan dengan tema kita dan juga untuk orang tua, masyarakat semuanya berkaitan dengan narkoba ini. Silakan Ibu Ika. Ya. Terima kasih Mbak Daniar. Untuk pemirsa pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, paling tidak mari kita peduli terhadap lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, untuk sama-sama bergotong royong untuk dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini. Jadi kalau sudah ada yang terlanjur menjadi penyalahguna, jangan takut untuk melapor. Kemudian kalau misalnya hal-hal yang berkenaan dengan narkoba dan peredarannya, segera melapor. Kapan lagi kalau bukan sekarang gitu ya? Siapa lagi kalau bukan kita? Karena ini juga negara-negara yang kita cintai, kita tentunya tidak mau terus-menerus dijajah oleh jeratan narkoba yang ada di lingkungan kita. Jadi mari kita bersama-sama bergotong royong, bersatu padu untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kita juga tentunya mungkin harus bisa melibatkan semua pihak komponen bangsa ini, terutama barangkali tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ikut bergotong royong berdiri untuk sama-sama menjadi relawan atau penggerak atau penggiat ataupun agen pemulihan lah yang di dalam masyarakatnya untuk membantu kita melakukan program-program yang kita lakukan di masyarakat seperti desa bersinar, sekolah bersinar, kampus bersinar, lingkungan kerja yang bersinar ya, supaya nanti semuanya bersinar sehingga nanti termasuk kota, wilayah, kabupatennya nanti semuanya jadi bergerak bersama. Demikian. Terima kasih Mbak Ika. Sama-sama. Semoga sukses ya program-program yang akan terlaksana di tahun 2023. Amin. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Mbak Ika. Insya Allah kita selalu menjadi kerjasama bersama RRI untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi dialog kita di Palembang Bisa seputar BNN dengan Ibu Ika Wahyu Hindariati, SKM MSI, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Terima kasih untuk pendengar kita sudah bergabung, ada Mas Farhan juga Mas Kiwai tadi di Batu Raja yang sudah bergabung di line telepon kita di 369977. Dan semoga dialog kita hadirkan hari ini membuka wawasan kita dan juga membuat kita semakin sadar dan juga memberikan pemahaman kepada keluarga kita agar keluarga kita cintai terhindar dari jeratan narkoba. Saya Nadir bersama rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.